Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Braga dan Asia Afrika terus dipadati wisatawan. Pemirsa, kawasan ini selalu menjadi primadona wisatawan setiap kali libur panjang datang. Sejumlah jalan seperti kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Merdeka Kota Bandung macet akibat peningkatan volume kendaraan menuju kawasan wisata pusat kota. Diprediksi keramaian wisatawan ini akan terus berlangsung hingga mendekati momen pergantian tahun. Selain itu, ribuan kendaraan terus memadati gerbang tol Paster 4 hari jelang perayaan Tahun Baru 2026 pada Sabtu malam. Sudah ada 34.000 lebih kendaraan masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Diprediksi kepadatan ini akan terus berlangsung mendekati malam pergantian tahun. Sementara itu, pemirsa, di kawasan Malioboro, Yogyakarta menjadi tempat favorit bagi para wisatawan. Suasana khas Malioboro terutama di malam hari menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Live musik musisi jalanan di beberapa titik di pedestrian Malioboro cukup menghibur para wisatawan yang ingin menikmati suasana malam di Malioboro. Kepadatan wisatawan di kota Yogyakarta diprediksi akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun nanti. Kita sapa rekan Ervan David di Jalan Asia Afrika Bandung dan Gali Wisma di Malioboro, Yogyakarta. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Bandung terlebih dahulu. Ada rekan Ervan, apakah semakin malam kondisi semakin meriah di sana, Ervan? Ya, selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026, kawasan wisata Asia Afrika terus dipadati oleh ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Dan banyak wisatawan yang memanfaatkan momen libur panjang ini di kawasan Jalan Asia Afrika hanya untuk bersuah foto dengan para cosplayer dan juga gedung-gedung tua yang ada di kawasan Jalan Asia Afrika. Dan saat ini dapat diperlihatkan Cikal dan juga pemirsa, untuk kondisi Jalan Asia Afrika mengalami kepadatan dari wisatawan lokal maupun dalam kota Bandung. Dan selain itu, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat juga sempat mengguyur kota Bandung saat malam libur panjang ini. Namun hal tersebut tidak menyurutkan para wisatawan untuk terus mengunjungi kawasan Jalan Asia Afrika, kawasan Braga dan juga kawasan Jalan Alun-Alun Bandung. Dan petugas kepolisian juga sudah disiagakan di 3 area tersebut, di mana ada sekitar 100 petugas kepolisian yang disiagakan untuk pengamanan di 3 lokasi tersebut. Dan dapat diperlihatkan untuk saat ini kondisi dari kawasan Jalan Asia Afrika dikunjungi oleh ribuan wisatawan dari berbagai daerah, maupun itu wisatawan lokal ataupun wisatawan dari luar kota Bandung. Dan semakin malam saat ini kondisi dari kawasan Asia Afrika ini juga semakin meriah, di mana di kawasan Jalan Asia Afrika ini sudah menyediakan ada live musik, ada juga cosplayer yang menemani para wisatawan yang berkunjung ke kawasan kawasan jalan wisata Asia Afrika, Jalan Braga dan juga alun-alun Bandung. Dan diprediksi untuk kepadatan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga mendekati malam pergantian tahun mendatang. Demikian, Cikal. Baik, terima kasih Ervan atas informasinya. Kita menuju ke Yogyakarta, ada rekan Gali Wisma. Gali, bagaimana suasana libur Nataru di Malioboro saat ini? Baik, terima kasih Cikal dan juga pemirsa, selamat malam. Malam hari ini saya mengabarkan langsung di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Ya, di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, kawasan Malioboro masih menjadi favorit bagi wisatawan yang datang dari berbagai daerah untuk menikmati malam di Malioboro. Dan memang di kawasan Malioboro masih menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan karena di kawasan ini sangat strategis ya, atau sangat banyak sekali objek wisata yang lainnya. Dan khusus malam hari ini juga beberapa wisatawan tanpa menarik perhatian atau sangat antusias terhadap alunan musik dari musisi jalanan yang tersaji di beberapa titik
di Malioboro, sehingga para wisatawan tampak duduk bersama keluarga, bersuah foto ataupun juga ikut bernyanyi di alunan musik jalannya yang tersaji di beberapa titik di Jalan Malioboro. Dan malam hari ini juga kawasan Malioboro arus lalu itu juga cukup padat, sehingga di momen Natal tahun baru kali ini sempat di belakang saya ini juga masih buka tutup arus kendaraan, sehingga para wisatawan yang mengendarai kendaraan pribadi tidak bisa memasuki area Jalan Malioboro, sehingga dialihkan menuju Jalan Pasar Kembang. Dan memang biasanya di hari kemarin juga normal, namun malam hari ini sekarang cukup padat sekali, sehingga kendaraan pribadi tidak bisa masuk Jalan Malioboro dan dialihkan menuju Jalan Pasar Kembang. Dan besok pada momen tahun baru, Jalan Malioboro juga bebas dari kendaraan dan hanya bisa dilalui oleh sepeda ataupun andong. Seperti itu. Galih, antusiasme masyarakat tidak berkurang sama sekali untuk menuju Malioboro di momen Nataru kali ini. Apa sebetulnya yang membedakan momen Nataru tahun lalu dan juga tahun ini? Apakah ada perbedaan signifikan mengenai atraksinya atau entertainnya di sana? Ya memang untuk tahun ini cukup meningkat ya. Jika prediksi pemerintah tahun lalu itu 5 juta, di tahun ini diprediksi sampai 7 juta wisatawan mengunjungi kota Yogyakarta pada momen libur Natal dan tahun baru. Dan khusus di kawasan Malioboro ini mencapai 100.000 kunjungan per harinya. Untuk volume kendaraan juga meningkat dari hari biasa, dari 10 hingga 20% volume kendaraan yang mengunjungi kawasan Malioboro. Dan juga terkait okupansi atau volume penumpang di 26 wilayah kota Yogyakarta juga selalu meningkat, dan hari ini mencapai 60 ribuan penumpang di wilayah 26 kota Yogyakarta. Ya, untuk kantung parkir sendiri, karena mengingat bahwa Malioboro ini bebas kendaraan, akan terpusat di mana saja? Ya, memang cukup saya bawa juga untuk kantung-kantung parkir yang tersedia bagi para wisatawan ataupun kendaraan pribadi memang cukup padat ya, sehingga para wisatawan saya sarankan untuk selalu mencari informasi terkait kantung-kantung parkir yang telah tersedia. Di kawasan Malioboro sendiri ada beberapa kantung parkir yang disediakan oleh pemerintah maupun juga swasta. Di antaranya ada di kantung parkir di Malioboro Mall, kemudian juga di tahun parkir Ngabean, kemudian tahun parkir Sriwedari, kemudian juga ada di kawasan Pasar Belorejo, dan juga ada di daerah kawasan Bank Indonesia. Sehingga saya harapkan juga para wisatawan untuk tidak parkir di area-area yang dilarang, karena itu juga cukup membuat arus kemacetan di sepanjang kawasan Jalan Malioboro ini, Cikal. Bagaimana dengan personel petugas yang menjaga keamanan di sana, dan juga mungkin saran Anda begitu ya, catatan Anda bagi para wisatawan khususnya di luar Jogja yang akan menghabiskan ya liburan Nataru ini ke Malioboro? Ya, untuk para petugas keamanan dari aparat polisi pun terus menjaga dan mengerahkan ratusan personil polisian yang khusus mengamankan di area kawasan Malioboro ini. Dan juga selain para personil aparat kepolisian juga ada beberapa hari lalu juga turut membantu dari pasukan Bergodo yang mengamankan kawasan Malioboro, juga menjadi daya tarik tersendiri. Pasukan Bergodo ini juga datang dari kelurahan yang ada di kawasan Malioboro untuk turut mengamankan atau memberikan informasi kepada para wisatawan yang menikmati malam di Malioboro, untuk memberikan informasi secara akurat di beberapa titik di sepanjang Jalan Malioboro ini. Dan saya imbau juga kepada para wisatawan yang ingin mengunjungi kawasan Malioboro ini ataupun di kota Jogja selalu untuk menyediakan perlengkapan hujan, karena memang jika di siang hari kawasan Malioboro atau kota Yogyakarta cukup panas terik, namun di malam hari bisa tiba-tiba hujan, sehingga para wisatawan ketika berkunjung ke Malioboro jika telah menyiapkan itu bisa siap jika ada hujan. Baik, Galih, terima kasih atas informasi dan juga catatan Anda bagi para wisatawan, dan juga sebelumnya ada rekan Ervan David melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Rekan-rekan, selamat bertugas kembali.